Selamat malam, Wakil Wali Kota Jambi, kepada Bapak Maulana. Ya, Izin menyapa, selamat Pak. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Azim sehat. minta izin nih. Oh ya, siap, Pak. Ya Pak, Azim minta izin Pak, ingin membuka acara lagi kan? Ya, Karena lanjut. di sini telah hadir juga semua pembicara, Pak. Oh ya, lanjut. Oke, baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam kepada kita semua, baik dengan rekan-rekan jurnalis ataupun rekan-rekan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang bisa mengikuti agenda ini secara digital melalui aplikasi virtual Zoom. Untuk itu, sebelum saya kembali membuka agenda, saya ingin menyapa seluruh pembicara pada malam hari ini. Saya ingin menyapa Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Maulana. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, salam sehat semua para narasumber, abang-abang, adik-adik, dan seluruh peserta sekalian ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya ingin menyapa pembicara yang kedua, yaitu Bapak Dr. Ridwan Syah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, selamat malam Pak Wawako. Senang sekali melihat wajah Bapak sudah segar. Iya, sudah lama nggak ketemu Bang Ridwan ya? Ya, terima kasih Pak Wawako. Ya, sama-sama. Perlu kita ketahui bahwasannya Bapak Dr. Ridwan Syah ini sebagai tokoh pakar mengenai ekonomi. Nah, jadi sebagai pengamat ekonomi daerah, beliau ini adalah ahlinya. Gitu. Terima kasih pada Bapak Ridwan Syah. Kemudian kita sapa pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Wajdi. Apa kabar Pak Wajdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah berkenan menghadiri agenda kita. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Pak Wajdi ini sebagai advokat dan juga menjabat sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Provinsi Jambi. Nah, ada sedikit cerita mengenai Pak Wajdi ini. Ketika beliau sudah beracara, itu genderang keadilan akan menggema dengan begitu kuatnya. Oke, langsung saja kita menyapa pembicara yang keempat, yaitu kepada Bapak Muawin. Apa kabar Pak Muawin? Masih mood ya? Halo Pak Muawin, apa kabar? Suaranya masih di mute Bang. Nah, Apa kabar Pak Muawin? Suaranya belum bisa kita dengar. Permisi Pak Muawin, suara Bapak belum bisa kita dengar. Permisi Pak Muawin.
telepon aja. Pak Muawin, apakah sudah bisa mendengar saya? Suara Bapak Muawin masih belum bisa kita dengar, Pak. Oh, mungkin ada gangguan sinyal ya barangkali. Kita sudah mengutus tim untuk mengabari beliau. Untuk kita ketahui bahwasanya Bapak Muawin ini seorang jurnalis yang melalui karya-karyanya itu beliau sering melakukan penelitian baik aspek daerah maupun nasional. Nah, pada kesempatan malam ini sangat menarik kita tunggu ulasan-ulasan beliau mengenai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Kota Jambi. Baik, demi menjaga efektivitas waktu, saya selaku pemantik diskusi meminta kembali dan mengabarkan kepada para pembicara untuk memulai agenda diskusi kita pada malam hari ini. Berikut paparan yang ingin saya berikan. Untuk awal, tentunya saya buka dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan fundamental yang mesti kita ajukan adalah bagaimana Pemkop Jambi dalam merespon pandemi ini. Itu pertanyaan yang kedua, yang pertama. Kemudian, bagaimana pemerintah Kota Jambi memproyeksikan masa depan penanganan pandemi? Nah, ini adalah pertanyaan kita yang kedua. Nah, nanti mengenai ini akan ada Bapak Maulana selaku Wakil Wali Kota yang memaparkan kepada kita semua. Untuk kita ketahui bersama, krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis berlarut yang multidimensi, menyentuh berbagai banyak aspek kehidupan. Berangkat dari fenomena itu, tujuan diskusi publik yang kita lakukan pada saat ini adalah yang pertama, sebagai sarana dalam merawat tradisi demokrasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Mengenai ini akan dipaparkan oleh Bang Awin dan juga Pak Wajidi. Mengawal terwujudnya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang seperti apa? Tentunya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sistem ekonomi yang berkeadilan, serta menekan pemulihan ekonomi yang terjadi. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Ridwan Syah. Berangkat kita dari tujuan diskusi pada malam hari ini, kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Jambi sudah melakukan beberapa riset, beberapa penelitian baik lapangan maupun secara ilmiah. Yang mana di masa pemberlakuan PPKM ini, menurut kami pemerintah Kota Jambi belum melaksanakan kewajibannya secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Ini adalah segi yang
pertama, sisi yang pertama. Kemudian ada yang unik. Nah, ada yang unik. Seperti apa? Nah, di sisi yang lain, kita mendapati bahwasanya pemerintah Kota Jambi itu meraup 2 miliar rupiah uang. Yang mana 2 miliar rupiah uang tersebut sebagai PAD, pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi. Tidak hanya meraup sejumlah uang 2 miliar, pemerintah Kota Jambi juga mendapati pemasukan sejumlah 475 juta. Dari mana berasal pemasukan 475 juta ini? Ini berasal dari uang denda yang diberikan oleh masyarakat atas pelanggaran COVID-19. Adapun sebagai rinciannya adalah 158 juta uang itu diperoleh dari pelanggaran penggunaan masker. Nah, jadi masyarakat yang melanggar penggunaan masker. Dan 317 juta lainnya itu diperoleh dari pelanggaran pelaku usaha. Nah, mungkin itu sedikit pemantik dari saya. Di awal, ketika saya membuka dengan sebuah pertanyaan, maka di akhir ini saya juga ingin menutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah terjadi benturan antara kepentingan publik dan ladang bisnis di tengah pandemi? Di mana Pemkot Jambi sebagai aktor utamanya. Kemudian, pertanyaan penutup yang kedua. Kira-kira berapa lama pemerintah Kota Jambi bisa bertahan dalam mengatasi krisis ini? Apakah krisis ini lebih besar dari kapasitas pemerintah Kota Jambi untuk mengatasinya, atau sebaliknya? Itulah sedikit pemantik diskusi dari saya pada malam hari ini. Mungkin langsung saja menyoal efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Kota Jambi, kita persilahkan kepada Bapak Wakil Wali Kota, kepada Bapak Maulana. Kita persilahkan. Mohon maaf Pak. Ya. Saya izin ngopi ya Pak. Kita diskusinya nyantai aja Pak. Ya silakan sambil ngopi. Ya, kita santai aja Pak. Baik Pak, Baik ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih moderator sekaligus pemantik diskusi, Ketua Umum kami yang saya banggakan, Dinda Muhammad Azim. Ini namanya persis nama ayah saya gitu. Jadi saya agak segan juga manggilnya. Nama ayah saya itu persis Muhammad Azim ini. Cuman I-nya 1 kalau ayah saya, kalau Dinda 2 ya. Yang saya hormati juga abang saya ini sudah lama, biasanya saya pernah juga beberapa kali satu panggung diskusi dengan beliau ini, Bapak Dr. M. Ridwansyah, SE MSc. Apa kabar Bang? Selamat. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga Bang Wajdi SH, ini advokat ya yang sangat kita kenal dari Pradi Jambi, dan Adinda Muawin, SPD, jurnalis ya dan sahabat saya. Ini kami sering juga diskusi. Dan tentunya seluruh peserta diskusi pada malam hari ini secara virtual yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum saya menjawab beberapa hal tadi yang sudah dikemukakan oleh Adinda Azim, dan itu adalah satu hal yang sangat baik ya dalam konteks untuk meningkatkan efektivitas ke depan, satu, yang kedua sebagai kontrol sosial. Karena memang masalah COVID ini bukan masalah pemerintah saja, bukan masalah masyarakat saja, tapi memang masalah semua.
ya, semua stakeholders terlibat dan penanganannya juga harus komprehensif, tidak bisa sektoral, dan dampaknya juga betul tadi, semua lini. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama adalah masalah kasusnya ya. Nah ini kita lihat memang kenapa kita pemerintah Kota Jambi kemudian dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 dikategorikan ke level 4 untuk di luar Jawa Bali. Karena kita lihat trennya terus naik ini grafiknya, kasusnya terus naik ya. Tetapi memang kenaikannya tidak gelombangnya atau peaknya tidak tajam, landai, tapi tetap naik. Artinya proses penularan masih terus terjadi. Sampai dengan tanggal 5 ya, ini data tanggal 5, saudara-saudara kita yang masih proses penyembuhan, baik di ruang-ruang isolasi terpusat yang disiapkan oleh pemerintah, maupun yang isolasi mandiri dan yang dirawat di rumah sakit itu masih ada 1.718 orang. Ini angka yang cukup banyak, yang menjadi beban seluruh tenaga kesehatan kita, teman-teman Babinsa, Babin Kamtimas, Lurah, Camat yang memonitor ini semua. Ya, cukup banyak ini. Nah, kemudian yang sudah sembuh, saudara-saudara kita yang dinyatakan sembuh ada 5.232 orang. Nah, kita juga berduka karena yang meninggal 240 orang. Dan kenapa ya salah satu indikator ditetapkannya kita pada level 4 itu karena memang mortalitasnya yang meningkat. Per hari itu tim saya yang di tim pemulasaran kadang 10, 12 orang, 14 orang. Dan mungkin di Provinsi Jambi satu-satunya pemerintah kabupaten kota yang menyiapkan pemakaman khusus dan tim pemulasaran khusus di Pusara Agung itu hanya pemerintah Kota Jambi, dan di sana sudah ada 240 makam saudara-saudara kita yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID. Sehingga secara umum totalnya 7.190 orang yang terpapar sampai dengan tanggal 5 Agustus. Nah, kita tahu bahwa pandemi memang tadi sudah disampaikan juga oleh Azim bahwa masalah dasarnya memang masalah kesehatan, tetapi dampaknya itu ke seluruh sektor. Nah, ini ada beberapa yang saya identifikasi. Yang pertama mengenai dampak sosial dan ekonomi. Jadi pada tahun 2020 itu terdapat 2.082 orang tenaga kerja yang di PHK, yang dirumahkan dari 41 perusahaan yang berada di Kota Jambi. Ini yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Bayangkan ada 2.082 orang yang sebelumnya bisa bekerja kemudian tidak bisa bekerja karena memang aturan dan regulasi pengetatan dimulai dari bulan Maret tahun 2020 lalu sampai dengan sekarang. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita 2018, 2019 sangat baik di atas rata-rata nasional, bahkan di atas rata-rata provinsi 5,33%. Tetapi pada tahun 2020 kita terkontraksi sangat berat karena memang Kota Jambi itu pusat kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan dan jasa, dan hampir semua perdagangan dan jasa itu dengan pandemi ini mengalami hambatan. Hotel, banyak penurunan restoran, banyak tutup, pembatasan jam waktu operasional, dan lain-lain. Sehingga terkontraksi secara berat. Walaupun saat ini Provinsi Jambi mungkin secara umum untuk komoditi agak bagus, ya batu bara harganya masih sangat baik, sawit juga mulai naik, dan sebagainya. Nah harapannya ini untuk daerah kabupaten yang memiliki komoditi-komoditi seperti itu tidak terlalu terkontraksi. Tapi untuk Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa, ini sangat berat sekali dari segi pertumbuhan ekonomi. Kemudian tingkat kemiskinan. Jelas efek dari pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, kemudian efek dari PHK di mana-mana, beberapa perusahaan yang merumahkan pegawainya tadi, maka terjadi peningkatan angka kemiskinan sekitar 0,15%. Dari 8,12 naik menjadi 8,27%. Ini adalah real miskin, artinya betul-betul kemiskinan yang memenuhi indikator sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian jumlah pengangguran jelas meningkat ya, karena tadi ada PHK, ditambah lagi yang lulusan baru, angkatan kerja baru, itu sekitar
31.080 orang di tahun 2020 ya. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 antara yang PHK dan angkatan kerja baru. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kita juga mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 10,49%. Yang sebelumnya karena pertumbuhan ekonomi kita baik, semuanya investasi juga bagus, tahun 2019 itu 6,72%. Adalah investasi. Jumlah investasi yang masuk ke Kota Jambi, Bang Ridwan, waktu tahun 2019 itu 1,3 triliun. Di Badan Perizinan Satu Pintu, kita mencatat 1,3 triliun investasi masuk, sehingga banyak hotel baru, restoran baru, tempat wisata baru. Tetapi tahun 2020, itu hanya 1 tahun 249 miliar saja investasi yang masuk Kota Jambi. Nah, kemudian di tahun 2021, alhamdulillah trimester kuartal 1 itu sudah 420 miliar. Artinya banyak para pengusaha yang kemudian sudah memahami, oh cara mencegahnya COVID ini seperti ini, sudah beradaptasi, sehingga masih alhamdulillah investasi jalan di tahun 2020. Nah, kemudian yang berat juga ini masalah pendidikan. Saat ini ada 53 juta ya mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia ini yang belajar dari rumah, yang daring. Nah, sesuai kewenangan pemerintah kota itu kan SD dan SMP, Bang Ridwan. Di SMP ini saat ini kita semua memutuskan secara daring karena levelnya naik. Untuk kemampuan di bidang knowledge mungkin bisa gitu disampaikan, tetapi yang karakter, yang pendidikan moral, agama yang membutuhkan praktek dan lain sebagainya ini sudah disurvei mengalami penurunan. Jadi anak-anak kita interaksi dengan menghormati orang tua misalnya, beribadah, dan lain-lain mengalami penurunan. Bahkan disinyalir banyak main gadget baik di rumah. Nah ini juga dampak yang luas dari segi ekonomi. Nah kemudian kebijakan apa yang telah ditempuh ini akan sedikit memberikan jawaban kepada poin-poin yang disampaikan Azim tadi. Yang pertama ya tentu strategi kebijakan kita itu ingin memutus mata rantai. Jadi grafik yang tadi naik terus itu kalau bisa ditekan kemudian bisa turun, flattening kemudian bisa turun. Caranya ya apa? Yaitu memutus mata rantai dari proses penularan. Kembali lagi kepada pemerintah dalam hal ini melalui Satgas COVID harus tegas menegakkan regulasi, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi nggak ada tawar-menawar masalah itu. Termasuk tadi yang Adinda sampaikan, ada masuk uang denda ke PAD. Betul, karena memang salah satu bentuk penegasan kita untuk memutus mata rantai itu adalah sanksi. Dan sanksi yang diberikan, yang sangat mungkin ya dan bisa dilaksanakan adalah sanksi denda. Karena tidak mungkin kurungan pidana itu harus ada perda. Regulasinya juga sulit. Mungkin nanti dari Pak Wajdi ini bisa mengulas tentang ini, karena di awal-awal juga terjadi kontroversi yang luar biasa mengenai denda ini, tetapi akhirnya disepakati melalui kajian hukum bahwa denda uang. Tapi bukan uangnya terlalu sedikit dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID, terlalu kecil, hanya 400 sekian juta tadi. Tetapi tujuannya bukan uangnya, tetapi memberikan efek jera dan kesadaran bagi masyarakat, sehingga kalau keluar rumah di Kota Jambi nggak pakai masker, dia ingat awalnya takut terhadap Pol PP atau Satgas, denda, tapi kemudian muncul kesadaran bahwa itu bisa menurunkan penularan COVID sampai dengan 70%. Jadi banyak upaya sosialisasi, desinfeksi, pembatasan keluar masuk kota di awal-awal, pemberlakuan jam malam ya. Karena kenapa ya jam malam ini penting ya? Saya di awal-awal itu melihat betul bahwa sebagian besar yang beraktivitas malam hari nongkrong-nongkrong, ngumpul itu adalah anak-anak muda kita, mahasiswa dan anak-anak SMA yang memang secara fisik sehat. Tetapi ternyata dia menjadi kelompok OTG yang kemudian pulang ke rumah menularkan pada orang tuanya, kepada neneknya. Dan sekarang kalau kita lihat Facebook, lihat WA, itu hampir setiap hari ucapan turut bela sungkawa, dan yang meninggal adalah kelompok usia lanjut. Itu kenapa kemudian vaksinasi usia itu dia menjadi prioritas ya, karena memang angka kematian sangat tinggi.
Kemudian kita juga menyiapkan tempat isolasi, pembagian masker, dan sekarang Satgas COVID ya di PPKM itu lebih kita fungsikan lurah, camat, dan puskesmas. Ini menjadi beban yang sangat berat sebetulnya dalam konteks pembiayaan, karena harus melakukan tracing, melakukan pemeriksaan di lapangan, mengawasi yang isolasi mandiri di rumah-rumah, yang jumlahnya ribuan tadi, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian tadi mengenai kewajiban, apakah pemerintah Kota Jambi mampu memberikan jaminan minimal kebutuhan pangan ya? Nah, dari segi anggaran kita cuma mampu di tahun 2020 kemarin itu 80.000 paket sembako yang sudah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung, yang di PHK, yang memang dia kelompok penerima bantuan dan lain-lain ya, orang-orang miskin. Kemudian juga waktu itu kita berikan nasi bungkus gratis untuk para pekerja online yang terdampak langsung. Misalnya ojek, ya, supir angkot, semua yang terdampak itu makan siangnya gratis, kita siapkan nasi bungkus. Kemudian juga melibatkan para pengusaha, pihak-pihak lain untuk sama-sama membantu. Banyak juga bantuan dari mereka, misalnya membagikan masker, membantu alat cuci tangan di sekolah, dan lain-lain. Ini adalah jaring pengaman sosial atau social safety net. Kemudian inovasi yang kita lakukan, ini nanti mungkin Pak Ridwan juga banyak, bahwa UMKM kita sebagian besar memang belum terpapar, belum menggunakan online jasa IT. Maka pemerintah Kota Jambi membuat sebuah aplikasi namanya Sangke. Sangke ini adalah pemesanan secara online supaya UMKM kita dengan keterbatasan waktu itu bisa tetap memasarkan melalui ini. Kemudian membuka rekening peduli dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini adalah kebijakannya. Di awal ya, pemerintah Kota Jambi itu di pemerintah tempat lain belum melakukan relaksasi, kita sudah relaksasi. Bahkan pernah uji coba juga sekolah masuk, tetapi kemudian terjadi peningkatan kasus lagi, maka kita turun. Yaitu memberikan ruang kepada UMKM tetap buka ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Adinda tadi ya, ada 454 juta tadi. Ini sebenarnya bukan uangnya kecil sekali nih dibandingkan dengan dana yang kita sudah keluarkan. Ya, dari refocusing saja itu 52 miliar kurang lebih. Biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yang lalu. Kita cuma mendapatkan denda ini ya. Ini sebenarnya lebih ke arah efek jerahnya. Nah, ini adalah PPKM yang tadi disampaikan, pembatasan-pembatasan, tetapi tetap yang selalu kita prioritaskan adalah kelompok UMKM. Jadi mall kita tutup, semua retail swalayan kita tutup, tapi UMKM kita perbolehkan. Karena memang ini jumlahnya paling banyak dan perputaran ekonominya juga cukup banyak juga. Nah, ini instruksi terakhir yang sekarang ya, PPKM tanggal nomor 17 berlaku sampai tanggal 9 Agustus. Saya kira ini. Nah, ini adalah regulasinya, banyak hal yang kita batasi, tujuannya adalah mencegah kerumunan dan memutus mata rantai, supaya grafiknya tidak naik. Ya, sekarang bor kita di rumah sakit rata-rata 80%. Kalau naik lagi ke puncak, akan banyak lagi warga Kota Jambi yang tidak mendapatkan layanan rumah sakit. Di rumah nanti meninggalnya, dan seterusnya ini. Nah, ini adalah upaya pencegahan yang lain adalah di samping protokol kesehatan adalah vaksinasi ya. Alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk 620.000, sasarannya 460.000 itu sudah kita vaksinasi. Untuk usia 12 sampai 17 tahun 59.000 ya anak-anak kita. Yang usia di atas 18 tahun 400.000. Ini sasarannya. Inilah jumlah vaksinnya yang sudah kita lakukan. Target-targetnya sudah tinggi ya, hampir total vaksin yang pertama itu 43% sudah. Nah, sementara WHO mensyaratkan untuk terbentuknya herd immunity itu 70%. Jadi kita akan kejar terus target 5.000 sehari di Kota Jambi ini, semua tenaga kesehatan, TNI Polri berjibaku untuk itu. Jadi kita sudah sangat tinggi sebenarnya dibanding daerah lain. Insya Allah segera mencapai 70% sehingga kekebalan komunitas bisa terwujud. Nah, khusus mengenai Labkesda, nah ini adalah hasil-hasil survei saja, nanti akan kita bahas barangkali dalam diskusi, karena masih banyak narasumber lain. Saya ingin menjawab mengenai Labkesda. Jadi Labkesda itu kita bangun sebagai hasil, bukan hasil ya, sebagai prestasi
dari penanganan COVID yang diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri. Pelaporan, penanganan di awal-awal, kemudian diberikan dana yang disebut dengan dana insentif daerah. Itu Bang Ridwan sangat paham itu. Dikasihlah dana 14 miliar. Asal digunakan untuk penanganan COVID. Sebelum itu, sebelum kita punya Labkesda sendiri, pemeriksaan PCR kita kirim ke Jakarta atau ke Palembang atau ke Padang. Butuh waktu 1 minggu. Paling cepat 3 hari baru keluar hasilnya. Maka karena ada dana insentif daerah, hasil dari prestasi kita membuat penanganan COVID ini diapresiasi dapat 14 miliar, kami fokuskanlah dibangun dalam waktu yang singkat laboratorium kesehatan daerah. Dibelikanlah alat PCR, laboratorium, tim kita bentuk, alhamdulillah kita sekarang 6 jam hasil sudah keluar. Karena semakin cepat, semakin kita bisa putuskan rantai penularannya. Nah kemudian betul menghasilkan PAD sekitar 2 miliar tadi. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ingin memeriksakan PCR atas keperluan sendiri. Misalnya mau ke Jakarta, mau keluar daerah, surat-surat yang dibutuhkan, maka mereka harus bayar. Tapi kalau untuk kepentingan tracking, yang sudah kita biayai pemeriksaannya itu gratis. Dan itu jauh dari angka 2 miliar tadi. 2 miliar itu hanya PAD yang didapat dari pemeriksaan PCR bagi masyarakat yang membutuhkan atas kemauan sendiri. Mau keluar kota, mau naik pesawat, mau ini dia harus bayar karena itu kebutuhan sendiri. Tapi kalau misalnya kita ketemu satu kasus di RT yang positif, maka di tracking sampai selesai ya, itu saya kira. Baik, saya kira itu ya Azim. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Maulana selaku Wakil Wali Kota. Kita tentu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota kita. Namun, di sini ada begitu banyak hal yang menarik. Nah, untuk itu kita lemparkan kepada pembicara kita yang kedua, yaitu kepada Bapak Ridwan Syah. Apakah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi saat ini itu masuk ke dalam kategori terwujudnya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sistem ekonomi berkeadilan serta menekan pemulihan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Ridwan Syah? Terus yang kedua, di tengah situasi pelik yang diakibatkan oleh pandemi ini, memang banyak di antara masyarakat itu sedang mengalami kekecewaan. Karena apa? Mengalami kekecewaan karena dalam kehidupan sehari-hari mereka ada yang terganggu perekonomiannya. Nah, kira-kira efek jera yang diberikan oleh Pemkot Jambi tadi yang menghasilkan pemasukan 457 juta itu relevan dengan sistem ekonomi kerakyatan di tengah situasi saat ini. Baik, langsung saja pada Bapak Ridwan Syah, kita persilakan kepada Bapak. Ya, baik. Saya coba tes dulu karena saya pakai handset, bisa diterima dengan baik suaranya. Bisa Pak, tapi bisa dikeraskan dikit Pak volumenya. Oke, mungkin saya nggak usah pakai handset ya. Kalau nggak pakai gimana? Bisa? Lebih bagus nggak pakai Pak. Baik. Ya. Saya juga nyiapkan PowerPoint, nanti ada teman yang akan menayangkannya. Siapa nanti yang share screen? Ada Pak, operator kita kepada Saudari Yesi, mohon bantuannya. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Bapak Haji Maulana, ya, Wakil Wali Kota kita. Kita bersyukur punya pemimpin seperti beliau, karena beliau juga seorang dokter. Jadi kita tidak ragukan lagi ya, bagaimana
beliau mengelola, menangani dampak COVID di Kota Jambi, ya, ini tentu sangat membantu, ya. Walaupun demikian, kita tentu ingin mendalami lebih jauh sehingga kita nanti mendapatkan solusi yang terbaik. Pertanyaan dari moderator tadi menarik sekali, ya. Ini kita coba renungkan. Memang ada dilema antara apakah pemulihan ekonomi yang dibutuhkan atau kesehatan. Nah, kita sudah tahu bahwa arahan dari Presiden bahwa kesehatanlah nomor satu. Jadi kesehatan the first, ya kan. Kemudian di sela-sela itu kita melihat peluang ada relaksasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Maulana. Saya kira itu perlu mensiasati. Nah ini, jadi kata-kata kuncinya adalah menyiasati. Di problem ada, kerumitan ada, tapi kita ditantang untuk membuat siasat terbaik sehingga kita bisa keluar dari dilema tersebut. Nah, saya mencoba untuk merumuskan solusi-solusi yang mungkin kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Tapi mohon maaf ini Pak Wakil Wali Kota, ini saya menggunakan riset dari BPS, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan kita. Next slide, silakan. Ya. Nah, kalau ditanya dengan ekonomi kerakyatan, tentu yang terbayang dalam benak kita adalah kita memprioritaskan, ya, penekanan kita ada pada UMKM. Nah, kita lihat sekarang dampak yang ditimbulkan, ya, kita sudah tahu semuanya, baik dari media maupun di lapangan. Yang pertama, omset penjualan menurun, itu sudah kita ketahui semuanya. Ini slide-nya agak kurang jelas ini, ya. Ya, kita langsung aja slide yang kedua. Next. Ya, waduh, slide-nya jadi buram, ya. Mohon maaf ini. Jadi kalau kita lihat penyebarannya, ya, dampak terhadap COVID-19 ini terhadap UMKM, memang yang paling tinggi itu ada di Kota Jambi, yaitu 64%. Jadi ada 1.731, ya, UMKM yang terdampak akibat COVID-19 ini, ya. Tapi jangan lupa bahwa Kota Jambi ini dia menerima limpahan dari kabupaten-kabupaten penyangga, terutama dari Muara Jambi. Jadi tidak bisa kita pisahkan misalnya antara Kota Jambi dan Muara Jambi. Nah itu Muara Jambi itu penyangganya. Oleh sebab itu kita melihat dalam konteks ini, terutama yang berdekatan dengan Kota Jambi, maka sangat penting dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap UMKM ini juga di Muara Jambi, termasuk nanti di daerah-daerah lainnya yang berdekatan seperti Batanghari misalnya. Next. Ya, saya tidak bisa lihat ini slide-nya, ya. Bagaimana dengan teman yang lainnya? Buram, Pak. Agak buram, ya? Iya Pak, agak buram Pak, kurang jelas. Ya. Tidak sama. Mohon izin Pak, apa boleh kita coba pakai aplikasi lain mungkin yang bisa lebih mendukung, bisa kita Zoom? Atau saya sendiri yang share, ya? Kalau diperbesar, apakah bisa jelas Pak? Nah, coba bisa saya yang share? Oh bisa Pak, kita jadikan co-host. Ya. Mohon izin Pak Maulana. Ya. Udah bisa, ya?
Baik Pak, sudah kita jadikan Bisa ya. Ya, ini tadi sudah bisa dilihat ya, teman-teman ya. Bisa Pak, Saya udah lebih sangat baik jelas Pak. dari tadi kan? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang yang tertinggi itu ada di Kota Jambi, yaitu sebesar sebanyak 1.791 UMKM yang terdampak. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bagaimana melakukan penanganan terhadap UMKM yang terkena dampak ini. Ini tadi ya, ini kita sudah ketahui ya, ini kita sudah ketahui bahwa apa ini? Ya, jadi oke. Ini ada survei yang dilakukan oleh BPS tahun 2021 ya. Nah, ini kita lihat bahwa dampak COVID-19 ketika kita tanyakan kepada responden kita, yang paling banyak 60,23% itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan. Nah, ini menarik juga ini. Jadi untuk di Jambi, saya kira kita harus objektif bahwa kendati memang ada penurunan, tapi justru responden menyatakan 60,23% itu mengungkapkan tidak ada perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, memang ada yang mengatakan bahwa terjadi pengurangan kapasitas output dengan pengurangan jam kerja mesin dan personil. Kemudian 7,45% itu melakukan penutupan sementara. Nah, dari fenomena ini kita bisa menyimpulkan bahwa justru di Jambi ada daya tahan ya yang cukup tinggi di UMKM kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi. Rupanya ya orang Jambi itu ketika dia terdesak ya, itu dia punya solusi. Nah, solusi yang dia terapkan antara lain adalah dengan melakukan pemasaran secara digital. Jadi digitalisasi itu menjadi bagian yang sangat membantu dalam proses UMKM untuk mempertahankan kinerja usahanya. Nah, itu. Kemudian kita lihat juga tindakan yang dilakukan. Nah, ini yang menarik ini. Jadi justru sekitar 68,93% itu dia tidak ada tindakan yang diambil justru. Itu berarti bahwa dia melihat bahwa dampak COVID itu masih bisa di cover dengan usaha-usaha yang mereka lakukan ya, sehingga tidak terlalu merisaukan mereka. Nah, ini dari survei yang dilakukan. Kemudian ada yang cukup serius ya, sekitar 17,33% itu melakukan pengurangan jam kerja ya, kemudian atau rotasi untuk karyawannya. Kemudian 5,20% itu menerapkan work from home ya. Jadi ini banyak inovasi-inovasi yang mereka lakukan justru dimunculkan ketika mereka menghadapi problem di tengah COVID-19 ini. Kemudian omset. Nah, ini dilihat dari omset, memang kelihatan sebagian besar
omsetnya menurun, ya, kemudian tetap 22,60%, kemudian naik 15,15%. Jadi kita lihat bahwa tidak semuanya turun, ya. Khusus untuk Provinsi Jambi itu ada pertumbuhan positif. Yang pertama di sektor pertanian. Sektor pertanian kita itu tumbuh positif. Kemudian yang kedua di sektor konstruksi. Jadi kita lihat sekarang misalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga banyak menyerap tenaga kerja karena memang diformulasikan untuk proyek-proyek yang padat karya. Jadi tetap ada omset di UMKM kita yang mengalami kenaikan. Kemudian ini kendala yang terbesar yang dihadapi selama COVID-19 itu adalah kendala pemasaran. Jadi ini yang kita akan cari. Saya kira Pemkot Kota Jambi sudah melakukan inovasi yang sudah baik, ya cukup baik, yaitu tadi kita dengar sudah ada penerapan sistem pemasaran yang sangat membantu sekali dengan aplikasi digital, ya. Saya kira ini kita harus apresiasi. Tapi juga kita lihat di sini banyak juga yang tidak punya kendala, ya kan? Kemudian seterusnya. Poinnya di sini adalah kendala terbesar mereka memang di marketing. Nah, kalau ditanya jenis bantuan yang sudah diterima, kita lihat di sini, semuanya menjawab sudah diterima. Ini yang saya kira positif, ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kebutuhannya itu cukup jauh, ya, gapnya. Ini saya kira memang sangat tergantung dengan kemampuan dana pemerintah, yaitu yang pertama. Yang kedua masih dalam kita menyoal tentang data, ya, sampai ke tingkat nasional pun persoalan data ini terus diperbaiki. Saya yakin juga di Kota Jambi akan diupayakan terus sehingga menjadi tepat sasaran. Nah, yang terakhir barangkali juga kita masih ada kendala di sistem distribusi kita, ya, karena nanti ada beberapa kasus yang ingin kami ungkapkan terkait dengan distribusi ini. Nah, ini ada contoh kasus yang menarik ini. Ini ada seorang ibu-ibu, ya, yang beliau ini sudah mendapatkan kejelasan, ya, bahwa ada formulir, ya, UMKM yang disodorkan oleh ketua RT tempat setelah ditunggu tidak nah, ini ketik dari bahwa memang betul melihat atau masih ada persoalan di follow up-nya. Nah, terakhir kami juga ingin menjelaskan ada kasus success story juga. Jadi ini salah satu keberhasilan, ya, di aplikasi digital. Jadi justru UMKM tetap bertahan, ya, mereka bisa survive, ya, walaupun ada penurunan omset, tapi dengan melakukan pemasaran digital, ya, itu mereka bisa mempertahankan diri dia. Saya kira ini kedepannya kebijakan pemerintah memang kita perkuat, ya, dengan memperkuat aplikasi digitalnya. Bisa saja nanti pihak Pemkot misalnya bisa saya bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan edukasi bagaimana melakukan digital marketing terutama di tingkat UMKM. Kita harus akui masih banyak UMKM kita yang belum paham, ya, bagaimana menggunakan aplikasi digital ini, sehingga kalau kita dorong ini menjadi
terobosan menjadi cara membantu mereka yang tepat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya. Poinnya adalah bahwa kami melihat Pemkot sudah melakukan langkah-langkah yang positif, ya. Tapi kita memang harus kawal sebaik mungkin agar kebijakan atau strategi yang sudah dirumuskan itu memang berjalan sampai ke tingkat desa, tingkat kelurahan, ya, di mana kita tempat tinggal. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan atas pemaparannya tadi. Kita juga mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ridwan. Poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ridwan adalah bagaimana Pemkot Jambi terus mensiasati berbagai aspek, dan beliau juga memberikan apresiasi dengan digitalisasi sistem UMKM tadi. Tetapi sebagai bahan catatan bagi pemerintah Kota Jambi, masih adanya terjadi peristiwa tidak meratanya distribusi kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Jambi. Seperti barangkali Pemkot Jambi mengalami kendala di bidang pendataan. Apakah datanya tersebut adalah data yang terbaru? Atau jangan-jangan datanya tersebut tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang? Nah, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota secara langsung. Terima kasih kepada Bapak Ridwan. Terpenting kita selalu melakukan pengawalan dan follow up terkait kebijakan ini. Kemudian kita masuk kepada pemateri ketiga kita, pembicara ketiga kita. Yang ini yakni kepada Bapak Wajidi. Karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, itu masih ditemukan beberapa perihal yang kurang tepat, seperti vaksinasi yang dilakukan kadang kala itu melanggar protokol kesehatan sendiri. Nah, dengan tidak adanya kurang adanya keteraturan dengan vaksinasi yang terjadi di beberapa titik. Nah, untuk itu kita langsung lemparkan kepada Bapak Wajidi bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini, kemudian efek jera yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi. Kepada Bapak Wajidi kita persilahkan. Terima kasih Adinda Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Pak Dr. Haji Maulana, MKM. Assalamualaikum Pak Wawato. Waalaikumsalam, Bang Wasdi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kemudian Pak Dr. Muhammad Ridwan, apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah sudah lama ketemu Pak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kami sapa Pak Muawin. Assalamualaikum Pak Muawin. Apa kabar? Iya, terima kasih. Kemudian juga adik-adik dari kami, para peserta diskusi publik pada malam ini, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, pada saya khusus pada malam ini, dan diskusi publik ini. Kalau berbicara masalah pandemi, tentu kita sudah sering mendengar, bahkan itu menjadi berita yang tidak asing lagi di kuping kita sehari-hari, bahwa pandemi ini sudah menimbulkan multidimensi efek dampak ya, baik terhadap kesehatan, pendidikan, juga terhadap semakin meningkatnya kemiskinan. Nah, dampak dari, halo Azim, bisa didengar? Suaranya bagus Azim? Jelas Pak, suara jelas, Bapak sangat ya. jelas. Nah, Jelas Pak. dampak dari pandemi ini tentu mempunyai korelasi terhadap penegakan hukum, khususnya terhadap regulasi-regulasi yang diterbitkan terkait dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara hukum, tentu kita tidak terlepas dari bahwa konsep negara kita ya, negara hukum,
Indonesia adalah negara hukum ya, Rechtsstaat, bukan Machtstaat, bukan negara kekuasaan. Makanya setiap kebijakan tak terkecuali pada proses penanganan konflik pandemi ini juga sudah diterbitkan sejumlah aturan regulasi baik dari perundang-undangan, PP, Kepmen, terkait dari instruksi Mendagri ya. Ya. Cuma pertanyaan sekarang sampai sejauh mana penerapan dari regulasi atau produk-produk hukum tersebut terkait dalam penanganan COVID-19. Nah, sebelum kita melihat bagaimana realitas yang kita temukan sehari khusus dalam kota, Bapak Wakil Kota dan saudara yang kami hormati, hukum sebelum adanya law enforcement itu ada langkah pertama yang harus dilalui. Pertama itu adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi untuk memperkenalkan produk hukum tersebut. Di suatu produk hukum, baik berbentuk undang-undang apapun, perda ataupun instruksi, itu tidak serta-merta langsung itu diberlakukan atau diterapkan law enforcement-nya. Pada tahap sosialisasi inilah kita dibutuhkan maksimal untuk bisa menyampaikan regulasi klausul-klausul produk hukum kepada masyarakat. Nah, terkait dari pandemi ini, terakhir kan ada instruksi Mendagri, Pak Wakil ya, nomor 28/2021 tentang perlakuan PPKM tahap 3 nih, sampai 9 Agustus. Nah, pertanyaannya adalah apakah sejauh mana instruksi ini sudah disosialisasikan atau sudah disampaikan kepada masyarakat luas? Karena di update akan menjadi diwajibkan oleh instruksi tersebut adalah masyarakat luas. Nah, pada awal PPKM berlaku di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, kita melihat ada itu khususnya ya Pak Wakil ya, khususnya pedagang kaki lima, ya saya sering lihat di Tugu Keris itu Pak Wakil, itu ditutup untuk sementara waktu. Nah, pada awal itu kami kaget, karena dalam instruksi Mendagri penetapan level 4 PPKM yang kami temukan itu dalam poin itu bahwa tingkat pedagang kaki lima, pedagang kecil UMKM tersebut itu sebenarnya tidak boleh ditutup 100%, cuma ada pembatas-pembatas tertentu. Nah, tapi alhamdulillah pada saat sekarang kalau saya lihat di sana sudah mulai dibolehkan lagi untuk berdagang seperti biasa, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, saudara yang kami hormati, tadi juga sudah disinggung bahwa sudah ada penegakan hukum, yaitu penerapan sanksi kepada pelanggar prokes, begitu sehingga telah dijatuhkan denda sekian 400 sekian tersebut. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa denda itu merupakan salah satu bentuk dari sanksi. Jadi untuk kita ketahui bersama, sanksi itu bisa berupa denda, bisa berupa hukum kurungan, bahkan juga bisa sanksi berupa penjara. Nah, terkait dalam situasi seperti saat sekarang, dihubungkan dengan kondisi kapasitas lapas Jambi saat ini, memang lebih baik itu diterapkan adalah sanksi berupa denda. Kenapa? Hampir semua LP di Jambi, lembaga pemasyarakatan, itu sudah full. Sehingga untuk kita ketahui, untuk sampai tahap persidangan, itu masih ditahan di tingkat-tingkat polsek. Karena pihak lapas tidak sanggup lagi menampung para pelaku atau tersangka tindak pidana kriminal. Ya. Jadi kalau boleh katakan Pak Wako, kita mengharapkan adalah sanksi denda, karena bagaimanapun sedikit banyak itu akan mempengaruhi pada efek jera. Sebab kalau ini tidak diterapkan, regulasi aturan terkait penanganan COVID ini itu nggak bagus juga dalam untuk mencapai target untuk memutus mata rantai perkembangan COVID ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya dari sisi hukum, penegakan hukum, cukup kita memfokuskan sekadar adalah proses sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum dari masyarakat kita. Sebab kalau pure kita penegakan hukum pada saat sekarang dengan situasi
psikologi sosial saat sekarang, karena ada faktor ekonomi, kemiskinan yang saat sekarang ini, rasanya kurang tepat untuk penegakan hukum dengan target menegakkan sanksi berupa denda ataupun kurungan. Maka kalau kami berpendapat dari pengamatan selama ini, dalam suasana seperti saat sekarang ini, langkah pertama yang sangat kita lakukan adalah sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum. Karena apa? Karena sampai saat sekarang masih kita jumpai bahwa kesadaran masyarakat terhadap mematuhi prokes itu masih sering kita jumpai dalam keseharian kita. Itu kenapa? Karena masih adanya kurang kesadaran hukum atau kurang kesadaran terhadap regulasi, padahal itu sangat mempengaruhi kesehatan dan itu akan bisa menjadi sulit untuk menangani kasus COVID ini. Maka poin pertama yang saya sampaikan adalah proses sosialisasi. Nah, pada proses sosialisasi inilah perlu kalau saya bisa mengusulkan, bisa kita melibatkan sampai ke tingkat terbawah level yang ada di kota ini, Pak Wakil. Misalnya, saya belum melihat ada peran dari Posyandu. Posyandu itu ada setiap RT atau RT. Bagaimana kalau itu kita bisa maksimalkan supaya bisa untuk memberikan sosialisasi pemahaman, kesadaran terhadap aturan-aturan regulasi berhubungan dengan COVID, khususnya terhadap kesadaran untuk mematuhi prokes tadi. Nah, kemudian ada hal yang perlu yang saya juga itu adalah bagaimana kita bisa untuk mematuhi kerumunan. Itu sudah bagus, lihat ada langkah sudah ambil oleh pemerintah Kota Jambi. Cuma seperti disampaikan oleh Dina Azim tadi, pada saat proses vaksinasi itu nggak bisa, itu justru kerumunan terjadi tanpa terkontrol lagi sehingga berdesak-desakan. Makanya sampai sekarang pun itu membuat faktor beberapa masyarakat agak keberatan, agak enggan untuk divaksin, Pak Wakil, karena situasi berkerumun dan bahkan juga bisa membutuhkan waktu sampai setengah hari. Nah, itu satu kalau yang saya lihat itu faktor penyebab masih belum tingginya minat masyarakat untuk divaksin. Nah, kemudian saya ingin melihat juga dari bahwa penanganan COVID ini, kita kadang-kadang tindakan kita itu sifatnya reaktif, spontan seperti itu. Nah, terbukti itu beberapa kali aturan regulasi, baik pun instruksi, itu sering digonta-ganti. Nah, kalau saya mengusulkan untuk PPKM ini, ada usul dari beberapa kawan-kawan, bagaimana kalau ada ditemukan 1-2 orang positif COVID, bagaimana kalau dilakukan suatu PPKM atau lockdown itu di tingkat lingkungan mereka tinggal. Misalnya dalam satu RT, itu yang di lockdown. Tapi yang lockdown ini, yang terpositif tersebut betul-betul difasilitasi oleh Satgas atau Pemda, sehingga mereka ada ketenangan untuk menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Nah, itu kalau diskusi di kawan-kawan di Paradis seperti itu usul yang disampaikan untuk pemerintah kota. Di Pak Wakil Kota, Pak Ridwan, Pak Mawin, dan saudara-saudara yang berbahagia, memang kalau bicara dari sisi hukum itu sangat sederhana, yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan diskusi berbagai hal mungkin dari forum ini. Sementara saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wajidi atas gagasan yang disampaikan oleh beliau pada malam hari ini. Sekali lagi banyak hal-hal menarik yang bisa kita kuliti satu persatu begitu kan. Cuman inti dari yang beliau sampaikan tadi mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai aspek penegakan hukum dan optimalisasi sosialisasi kesadaran hukum masyarakat serta mengenai saran terkait vaksinasi yang lebih tidak melanggar prokes dan adanya lockdown RRT serta melibatkan Posyandu.
Baik, langsung saja kita lempar kepada pembicara selanjutnya, yaitu kepada Bapak Muawin, mengenai bagaimana tradisi demokrasi di tengah pandemi ini dari aspek kacamata Pak Awin hingga transparansi kebijakan dan partisipasi publik. Nah, untuk lebih lengkapnya atau ada yang ingin disampaikan mengenai menyoal efektivitas penanganan pandemi COVID-19 di Kota Jambi, kita Wakil Wali Kota, Bapak Maulana. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih, Dinda. Ya, harus sehat terus Pak. Soalnya perjalanan masih panjang. Amin. Mohon doanya. Ya. Ya, ini calon wali kota ke depan kan. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Ridwan, Bapak Wajidi, Indo Azim, dan para kader kami di Provinsi Jambi dan para partisipan ini lumayan banyak, ini 59 orang gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau tadi saya juga mendengar pemaparan Bapak Wakil Wali Kota, kemudian saya juga coba tadi mencoba melihat grafik data di Pemkot Jambi itu agak sedikit mengkhawatirkan ya, adanya kenaikan jumlah kematian akibat COVID di Kota Jambi ini. Nah ini yang menjadi barangkali pertanyaan kita nanti Pak, mungkin Pak Wakil Wali Kota bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Apa faktornya itu Pak kematian ini? Apakah karena virus delta atau karena faktor penanganannya gitu ya, penanganan terhadap pasien, atau justru si pasien itu berobat sudah terlambat Pak? Nah, itu barangkali nanti ini penting juga Pak diedukasi kepada masyarakat, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wajidi tadi, bahwa di level grassroots, di level bawah itu, di level masyarakat, masih banyak tetangga-tetangga kita itu yang belum sadar betapa mematikannya virus ini gitu ya, betapa bahayanya virus COVID ini, sehingga seringkali agak sedikit mengabaikan lah protokol kesehatan itu gitu ya. Dan ketika pemerintah dalam konteks ini menegakkan disiplin, ya jadi cenderung untuk dilakukan terjadinya perlawanan gitu ya, terjadinya konfrontasi. Nah, ini barangkali penyebabnya karena masih minimnya edukasi terkait dengan COVID itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin ya ini bisa menjadi alternatif sinergi antara pemerintah dengan barangkali kami mahasiswa untuk berkolaborasi ya, mengambil peran mengedukasi masyarakat. Karena kalau kita bicara COVID ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wawako tadi, itu ada dua dimensi gitu ya. Kita tidak hanya berbicara dimensi kesehatan, juga kita berbicara dimensi ekonomi gitu ya. Karena dampak dari COVID ini ada dampak ekonomi gitu ya. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Ini proses penanganannya itu harus beriringan ya, tidak bisa konsentrasi kita hanya menangani di bidang kesehatan tetapi mengabaikan di bidang ekonomi, atau sebaliknya gitu ya, kita membuka relaksasi kemudian mengabaikan kesehatan, tidak bisa juga, dua-duanya harus berjalan beriringan. Dan ini saya kira ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah, itu sudah maksimal
Hanya saja tadi di level-level grassroots seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, kalau dari kacamata ekonomi masih banyak masyarakat di kelas bawah itu, kalau kita bicara persoalan bantuan misalnya, yaitu belum sampai ke bawah gitu ya. Jadi basis data yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan itu barangkali perlu diupdate lagi, Pak. Mungkin basisnya bisa basis RT. Dan yang perlu dicatat saat ini Pak Wawaku, bahwa kemiskinan di daerah kita ini, terutama di Kota Jambi, itu kalau dugaan saya Pak ya, dugaan saya dari kacamata jurnalis, itu peningkatannya jauh dari data BPS atau data pemerintah kota. Peningkatannya lebih jauh lagi, Pak. Karena ada istilah kemiskinan semu, Pak. Kalau kita kupas konsepnya Farmat itu, ada istilah kemiskinan semu. Apa itu kemiskinan semu? Kemiskinan semu itu, Pak, itu orang yang secara kasat mata dia itu secara ekonomi mapan, dia punya kendaraan, punya rumah, tapi sebetulnya wabah COVID ini membuat dia barangkali rumahnya itu masih kredit, kemudian kendaraan itu juga masih kredit, kemudian dia mungkin sudah tidak bekerja lagi gitu ya. Tampilannya masih kaya. Jadi orang-orang yang memiliki kendaraan, memiliki rumah yang mewah itu tidak dihitung sebagai orang miskin gitu ya, dihitung sebagai orang kaya. Tapi sebetulnya COVID ini membuat dia sebetulnya menjadi orang yang miskin. Jadi itu namanya kemiskinan semu. Dan ini banyak Pak, banyak kejadian. Dan orang-orang seperti ini biasanya dia tidak terdata Pak, tidak terdata. Barangkali juga dia malu melaporkan kondisi ekonomi sebagai orang yang perlu dibantu. Maka penting dalam konteks ini ya tugas pemerintah ya. Kita memang ya beban kepada tanggung jawab untuk menyelesaikan segala persoalan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, pemulihan ekonomi masyarakat ini ya pemerintah. Karena tadi kalau bicara demokrasi, berbicara pemerintah, akar sejarah pemerintah itu dibentuk merupakan sebuah kesepakatan sosial, ada kontrak sosial masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri untuk menciptakan sebuah keteraturan, maka dibentuklah negara, dibentuklah pemerintah. Nah, orang-orang yang diamanahkan untuk memerintah ini tentu berkewajiban untuk ya berikhtiar menyerahkan tenaganya, bekerja 24 jam untuk memastikan ya kehidupan masyarakat ini berlanjut gitu ya. Kehidupan masyarakat itu makmur dan sejahtera. Ini tugas memang tugas pemerintah. Barangkali Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota sudah maksimal dalam bekerja, tapi mungkin anak buah beliau, birokrasi beliau gitu ya perlu harus didorong lagi untuk maksimal. Karena faktanya begitu, apalagi tadi ada data menarik dari Pak Dr. Ridwan tadi, survei terhadap riset terhadap para UMKM gitu ya, dan masalah ekonomi ini juga misalnya UMKM perlu juga diedukasi tadi, itu menarik tadi dari Pak Dr. Ridwan, melibatkan mahasiswa, pemerintah kota barangkali bisa melibatkan mahasiswa untuk melakukan gerakan edukasi ya, kuat literasi bagi kalangan UMKM, barangkali market itu ya, kita bagaimana pemerintah kota bisa melakukan inovasi, memindahkan market atau pasar-pasar tradisional gitu, pindah ke dalam bentuk dunia digital itu. Dan itu bagaimana strateginya, barangkali itu bisa kolaborasi itu antara pemerintah kota dengan mahasiswa gitu ya. Nah itu saya pikir bahwa kita tidak dalam konteks COVID ini kita tidak bisa membedakan mana yang prioritas harus kita selesaikan dulu. Kedua-duanya prioritas, kesehatan maupun ekonomi. Kalau kita berkaca pada sejarah wabah di
dunia pernah mengalami wabah pada tahun 1918 gitu ya, flu Spanyol ya Pak Wawako ya. Itu jumlah kematian itu lebih besar dari saat ini gitu ya. Hampir 50 juta manusia saat itu meninggal, kemudian hampir sepertiga masyarakat dunia itu terkena flu Spanyol ya, saat itu. Tetapi faktor kematian itu karena banyak hal. Pertama karena pengetahuan di bidang kedokteran yang masih minim saat itu. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu pengetahuan dokter itu sudah jauh lebih maju ya. Kalau kita membaca sebuah buku judulnya Homo Deus yang disusun oleh Profesor Yuval Noah Harari. Di situ dia memprediksi nasib manusia di masa depan. Umat manusia, bagaimana kehidupan umat manusia di masa depan. Menurut Profesor Harari, kekuatan dunia itu bergeser, gitu ya. Manusia di masa depan itu ditandai oleh dua hal, yaitu pertama manusia yang memiliki ketergantungan, ditopang hidupnya oleh artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan gitu ya. Nah, Zoom meeting ini salah satu bagian dari teknologi gitu ya, bagian dari efek itu ya. Kemudian yang kedua, adanya rekayasa genetika. Nah, itu menurut Profesor Harari ya. Dan saat ini COVID ini mempercepat proses itu ya. Itulah tingkatan manusia dewa, manusia yang memiliki kemampuan ya hampir setara dengan Tuhan menurut dia gitu ya. Dia bekerja menggunakan artificial intelligence dan pengetahuannya sudah sangat maju, dia bisa merekayasa genom gitu. Jadi ini sudah berlangsung ya, seperti di Tiongkok itu sudah diuji cobakan rekayasa genetika itu. Jadi penciptaan manusia unggul, manusia yang tidak bisa lagi kena virus gitu ya. Manusia yang gennya sudah diedit gitu ya. Seperti kita mengedit gambar di komputer gitu ya, supaya menjadi wajah kita menjadi cantik, menjadi ganteng, gitu. Jerawatnya hilang. Nah, saat ini sudah ada rekayasa genetika ya, potensi-potensi yang menyebabkan kita sakit segala macam itu diedit ya, sehingga menjadi manusia unggul, manusia ras terbaik itu sudah diciptakan saat ini. Itu merupakan salah satu bentuk kemajuan-kemajuan di era disrupsi ini ya, era digitalisasi. Kemudian misalnya penggunaan artificial intelligence tadi. Di Amerika itu sudah ada dokter itu membedah pasien di Jepang gitu ya. Dia di Amerika tapi pasiennya di Jepang, dibedah hanya menggunakan monitor lewat komputer ya. Kemudian dikerjakan oleh robot di Jepang. Nah, ini keahlian-keahlian umat manusia yang hidup di zaman sekarang. Wabah itu mempercepat hal seperti ini. Nah, kalau kita tidak mengupdate pengetahuan kita tentang teknologi ini, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Maka penting di era pandemi ini, pemerintah itu memperkuat literasi, Pak, memperkuat literasi kepada masyarakat, ya, supaya mereka tidak lagi ketergantungan kepada aktivitas yang sifatnya konvensional. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Ridwan tadi, bahwa penting, ya, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam brand marketingnya, ya, dalam menjual produknya. Ini barangkali masalah yang bisa diintervensi oleh pemerintah kota, kemudian berkolaborasi barangkali dengan para mahasiswa, mengedukasi masyarakat, bisa dimulai dengan mengedukasi para UMKM, gitu ya, untuk melakukan pemulihan ekonomi, untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru ya di bidang ekonomi. Kemudian di bidang kesehatan barangkali juga bisa
pemerintah kota itu melibatkan para alumni pasien COVID ini ya untuk menyebarkan melibatkan mereka untuk melakukan campaign positif karena mereka pernah mengalami menjadi pasien, mereka dilibatkan untuk mengkampanye masyarakat gitu ya. Mungkin bisa juga berkolaborasi nanti dengan mahasiswa ya. Cara mengkampanyenya banyak bisa melalui Zoom seperti ini yang dilakukan secara rutin karena pasien orang-orang yang alumni COVID itu orang yang artinya punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman buruk, sembuh. Nah, dia bisa bercerita bagaimana pada masyarakat karena masyarakat itu akan lebih percaya dengan cerita COVID ini dari orang yang sudah pernah kena, Pak. Ya. Jadi itu penting juga ya karena penyadaran ini penting dilakukan oleh pemerintah melalui literasi. Tidak ada jalan lain kecuali literasi. Apalagi saat ini proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat itu kan terbatas, dibatasi oleh tidak bisa berhubungan secara langsung. Maka cara terbaik untuk membangun kesadaran masyarakat itu adalah dengan memperkuat literasi, mengedukasi mereka secara kontinu, secara rutin melakukan penyadaran. Nah, penyadaran itu dimensinya bisa bidang kesehatan dan juga sekaligus merangsang mereka di bidang ekonomi, gitu ya. Dan paling penting barangkali perlu juga ke depan ada terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dari pemerintah untuk menangani kelompok masyarakat yang kelompok kemiskinan semu tadi, Pak. Nah, yang mungkin yang tidak pernah terdata ini. Jadi mereka itu miskin karena COVID gitu. Jadi ada orang miskin sebelum COVID itu, Pak, itu sudah miskin, Pak. Sebelum ada wabah itu dia sudah miskin, datanya sudah ada gitu ya. Tetapi ketika COVID itu ada orang miskin baru gitu ya. Nah, sekarang yang dipakai oleh pemerintah untuk membantu masyarakat lewat skema bantuan-bantuan itu pakai data yang mana gitu? Apakah data kemiskinan yang baru ini atau menggunakan yang miskin yang lama, data miskin yang lama gitu kan? Nah, gitu. Jadi apalagi tadi data pertumbuhan kemiskinan itu naik gitu ya. Nah, ini penting juga basisnya RT untuk mendapatkan data yang valid ini dan ya ini tugas dari pemerintah untuk memastikan bahwa bagaimana masyarakat itu bisa hidup sejahtera, bisa makmur karena sejatinya dibentuknya pemerintah, dibentuknya negara itu tujuan utamanya itu yaitu untuk memastikan bagaimana terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Barangkali untuk izin diskusi. intervensi, Bang, mengingat waktu Pak Win mengingat waktu juga. Ya, baik, lanjut. Kemudian mungkin dari saya nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Awin atas pemaparan dari beliau tadi. Nah, jadi di sini mohon izin kepada Bapak pembicara. Menurut Azim, baik dari Bapak Ridwansyah, baik dari Bapak Wajidi hingga Pak Awin, itu mulai dari evaluasi, kemudian rekomendasi, hingga berakhir dengan apresiasi. Nah, tentu sudah begitu banyak harapan yang ditaruh di pundak Bapak Maulana selaku Wakil Wali Kota Jambi. Nah, sebelum kita menutup kepada sesi tanya jawab, kita berikan satu kali kesempatan lagi kepada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Maulana, untuk memberikan respon mengenai evaluasi, rekomendasi, dan apresiasi dari keempat pembicara ini.
Kepada Bapak Wakil Wali Kota kita persilahkan. Baik, terima kasih Azim atas kesempatan yang kedua. Kita sudah menyimak, mencatat apa-apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dari Pak Dr. Ridwan, ya, baik sekali masukannya tentang pemberdayaan UMKM, terutama penekanannya berbasis teknologi informasi karena masalah marketing menjadi problem, dan ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Adinda Awin, ya. Kemudian juga dari Pak Wajdi tadi mengenai lebih dioptimalkan terhadap sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat berkaitan Agustus ini Trima Autofilm ada promo menarik regulasi yang berkaitan dengan penegakan disiplin di masa pandemi ini kepada masyarakat, dan memang law enforcement menjadi hal yang sangat penting juga. Kalau tidak, maka instruksi itu menjadi ompong, menjadi tidak memberikan penekanan kepada masyarakat untuk mematuhi segala upaya kita dalam memutus mata rantai. Saya kira sudah kami banyak catatan. Kemudian tadi juga ditegaskan mengenai kemiskinan semu, dan saya sangat sepakat itu, Pak Awin. Saya pernah mengalami itu di periodisasi awal tahun 2020 ketika kita turunkan bantuan 80.000 paket itu, prioritasnya adalah yang PHK, kelompok PHK, kemudian kelompok guru, penjaga kantin sekolah yang kemudian tiba-tiba ditutup, guru ngaji, guru madrasah yang kemudian masjid ditutup dan lain-lain, tidak ada kegiatan. Ini semua didata. Nah, kemudian saya beberapa kali mendapatkan WA foto terhadap orang yang mendapatkan sembako di antara 80.000 itu, rumahnya bagus, ada mobil dan lain sebagainya. Ternyata mereka adalah manajer tempat hiburan yang tempat hiburannya ditutup. Kemudian didata oleh RT-nya menjadi penerima sembako akibat PHK. Dan ini memang betul sekali, sangat banyak orang yang menjadi miskin tiba-tiba karena mereka manajer hotel, yang hotelnya ditutup, manajer permainan anak-anak, hiburan, kafe, bar, hiburan malam, itu semua ditutup, maka itu didata oleh RT, dan kita berikan memang, tetapi tentu masih banyak juga lubang-lubang yang belum terisi, artinya pendataannya yang masih akurasinya tentu belum. Nah, itu yang kemiskinan semu memang betul, itu faktanya di lapangan demikian, Bang Awin. Dan kita diprotes sama masyarakat, kok orang kaya kok dikasih gitu, karena ternyata dia PHK. Nah, kemudian padat karya di awal tahun 2020, kita punya dana, kita gelontorkan 3 miliar khusus untuk yang PHK. Itu mendaftar melalui online ke kelurahan, kemudian mereka dipekerjakan membersihkan sungai yang ada di wilayahnya. Akhirnya padat karya kali bersih namanya, Pakar Kasih. Itu respon masyarakat luar biasa karena di tengah waktu itu PHK, pemerintah memberikan gaji harian 110.000 per hari, membersihkan sungai di wilayahnya masing-masing. Sungainya bersih, bebas sampah, tapi masyarakat bisa kemudian mendapatkan penghasilan. Jadi memang banyak inovasi yang sudah kita lakukan, tapi tentu masih banyak juga kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk Sangke tadi. Kemudian kita ada Sikoja, Sistem Informasi Kota Jambi, dan yang berkaitan dengan TIK ya, teknologi informasi ini, kita punya relawan hampir 100 orang sebetulnya, kelompok mahasiswa, dosen yang membimbing UMKM di tengah pandemi ini terus diajari supaya bisa kemudian marketing, kendala pemasaran itu bisa melalui IT tadi ya. Ya memang dua hal, artificial intelligence dan rekayasa genetika sebagai tantangan ke depan, kita sudah sangat lari, tapi juga di kelompok bawah, grassroots masih banyak yang gadget aja dia nggak bisa gitu, terutama pada kelompok UMKM yang di level bawah ini. Nah ini juga tantangan, jadi kita di satu sisi harus lari mengejar di kemajuan yang ada, karena kita ibu kota provinsi, tapi tidak menutup mata juga banyak saudara-saudara kita. Makanya kita angkatlah relawan TIK, mahasiswa dikasih honor. Nah, saya kira itu ya respon yang luar biasa. Prinsip dasarnya dari semuanya ini saya kira menjadi masukan yang sangat baik dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dan penanganan itu mahal, intinya itu. Biaya pengobatan itu sangat mahal, maka pencegahan menjadi alternatif, baik itu pemenuhan protokol kesehatan maupun vaksinasi untuk mencapai herd
immunity. Saya kira itu ya, Azim, ulasannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Maulana, atas pemaparan beliau tadi. Oleh karena itu kita akan membuka 2 sesi tanya jawab. Jadi kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya silakan langsung saja. Ya, kepada rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya kita persilahkan. Ya, kepada rekan-rekan ataupun peserta Zim. diskusi publik, kita persilahkan jika ada yang ditanyakan. Zim, saya mau bertanya nih Zim sama Pak Wawako Zim. Oke, dipersilakan Bapak, silakan perkenalkan nama dan instansi. Dindo Awin ya, emang. Hah? Nanya di Ya, rumah jadi ya? Pak Wawako, barangkali ada satu pertanyaan tadi yang penting belum terjawab dari Pak Wawako. Kenaikan kematian akibat COVID ini itu apakah karena COVID-nya itu yang ganas, ataukah karena proses penanganan di medis kita yang tidak maksimal, begitu ya? Ataukah proses penanganan itu sudah terlambat, gitu ya? Jadi pasien itu berobat dia sudah terlambat sebetulnya, sudah tidak tertolong, gitu kan? Jadi di mana posisinya, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih, Dindo. Pertanyaan dan jawabannya itu semuanya menjadi faktornya. Jadi ketiga-tiga yang Dindo sampaikan tadi menjadi faktor. Jadi begini, angka isolasi mandiri kita itu sangat tinggi. Jadi sedikit-sedikit, begitu di swab positif, dia malu, dia balik ke rumah isolasi sendiri gitu. Nah, kita lakukan kajian secara medis, ternyata isolasi mandiri ini tingkat kegagalannya tinggi. Apa buktinya? Bukti yang pertama, penularannya tidak berhenti. Artinya kalau pulang ke rumah isolasi mandiri, rumah ada 5, yang 4-nya bisa kena, berarti enggak isolasi. Artinya dia masih interaksi. Proses penularan masih berjalan. 1. Kemudian dalam minggu terakhir, kita menemukan ada 4 orang yang meninggal di rumah pada saat isolasi mandiri. Artinya isolasi mandiri yang tidak terpantau. Padahal semua yang isolasi mandiri wajib didaftar oleh lurah dan ada tim puskesmas yang terus memantau baik melalui WA maupun kunjungan rumah secara periodik. Nah, karena itu menjadi salah satu kemungkinan ya bahwa isolasi mandiri sudah ada kejadian kematian di rumah, maka kita putuskan sekarang untuk seluruh dokter sudah kami kumpulkan, rumah sakit, puskesmas, bahwa yang menentukan boleh tidaknya isolasi mandiri tenaga kesehatan. Jadi jangan mau-mau gitu, aku isolasi B mandiri, padahal dia sudah sesungguhnya masuk gejala sedang, berat. Dia tidak ukur saturasinya, kata dia sehat-sehat bela, padahal saturasinya sudah di bawah 90, mestinya harus dirawat, dia di rumah B tahu-tahu sampai meninggal. Nah jadi ini juga menjadi satu faktor kegagalan isolasi mandiri. Maka kebijakannya kita dorong yang disebut dengan rumah isolasi. Setiap kelurahan wajib menyiapkan rumah isolasi yang terpusat. Kalau kita di kota ada Geraha Lansia di Talang Banjar, ada PPSDM, ada di Pijoan. Itu angka huniannya hanya 14%. Jadi memang masyarakat Jambi ini masih senang, pokoknya COVID di rumah bila katanya sembuh dewe itu. Nah kita dorong sekarang, banyak yang dijemput itu. Setelah kejadian ini, kita kaji, kita jemput. Atas keputusan indikasi medis dia harus ada gejala, ya, batuk, pilek, demam, yang ringan, gejala ringan dibawa ke rumah isolasi, dijemput. Itu pun masih banyak yang tidak mau. Pokoknya kami nak di rumah tulah katanya kan. Nah itu satu. Kemudian banyak juga kemudian yang diisolasi mandiri, tiba-tiba menjadi gawat, sedang berat, bawa ke UGD. Nah angka kematian di IGD kita tinggi. Artinya ada keterlambatan.
ngerujuk dari rumah. Itu juga menjadi jawaban tadi. Jadi pertanyaan Dindo itu sudah jawabannya kalau rujukannya telat. Kemudian yang ketiga, disinyalir angka hunian rumah sakit kita sudah di atas 80%. Jadi ada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akhirnya kami usul ke gubernur dari 9 rumah sakit rujukan sekarang sudah 13. Kemudian rumah sakit Raden Matahir ada ruangan VIP yang belum berfungsi sekarang sedang disiapkan, harus kita tingkatkan. Jadi memang tiga-tiganya tadi yang Dinda sampaikan menjadi kemungkinan penyebab. Penanganan di rumah sakit jumlah kuotanya, kemudian jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID tambah banyak, juga menjadi penyebab. Jadi yang mestinya jaga dokternya spesialis ada 2, satunya isolasi mandiri, ada yang sudah dirawat, ada yang lain-lain. Jadi penanganan itu mahal, satu pasien minimal 200 juta kalau sudah di ICU. Kalau sehari ada sekian puluh pasien, kita bisa hitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena semua itu gratis, termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, PCR, lab, kesda itu gratis kalau untuk penanganan dan tracing yang dilakukan oleh puskesmas. Yang bayar itu cuma kalau nak jalan-jalan. Dia nak pergi naik pesawat, itu harus bayar karena kemauan sendiri. Itu masuklah ke PAD yang 2 miliar. Tapi pengeluarannya, lab kesda sendiri belasan miliar yang kita gratiskan untuk masyarakat. Yang untuk klaim per pasien COVID dibiayai oleh Kementerian Kesehatan secara nasional sudah 49 triliun. Belum lagi jasa insentif dokter dan lain-lain. Jadi memang penanganan lebih mahal. Maka kami di kota kalau bisa di pencegahan yang agak kencang. Ya, tempat-tempat kerumunan kita tutup tadi, Tugu Keris sementara dan lain-lain itu karena ya sudah, kalau rumah sakitlah penuh, maka kita kencangkan gasnya di pencegahan. Seperti sekarang resepsi pernikahan kita tutup dulu. Kenapa? Karena rumah sakit sudah penuh. Kalau kita biarkan penularan terjadi, jangan-jangan nanti seperti daerah lain di luar Jambi. Banyak yang meninggal di rumah, meninggal di jalan karena rumah sakit penuh. Nah sekarang kita kencangkan di pencegahan, otomatis rumah sakit kosong, turun. Kaget ekonomi direlaksasi lagi, naik lagi nih. Begitu terus. Jadi ada satu keseimbangan yang kami di pemerintah ini kencang di ekonomi, kesehatan turun. Kesehatan diabaikan, ekonomi membaik, tapi rumah sakit penuh. Jadi dua-duanya inilah keseimbangan yang harus kita selalu. Jadi jawabannya satu sebenarnya, herd immunity, kencangkan vaksinasi sampai 70%. Kota Jambi mungkin number 1 di Indonesia, sudah 43% vaksinasi 1. Harus kejar sampai 70%. Jadi virus mati, tidak bisa nularin ke orang karena komunitas masyarakat Kota Jambi lah kebal 70%. Maka pasti turun rumah sakit. Rumah sakit. Kemudian yang kedua, pencegahan melalui protokol kesehatan, udah nggak bisa ditawar. Keras polisi, tentara sekarang dengan Satpol PP kita perintahin, pokoknya kalau rumah sakit sudah penuh, bubarin kalau ada yang ngumpul-ngumpul, ada yang ini siram dan lain-lain, denda, dipakai damkar, disiram dan seterusnya itu. Ya karena ini sudah mengkhawatirkan tadi angkanya naik terus grafiknya kan. Pemulasaran kami itu meninggal bisa 6 jam antri untuk dimakamin karena ada 12 orang sehari, ada 3 tim bolak-balik. Nah ini juga bahaya. Oleh karena itu betul kata Bang jadi tadi sosialisasi terus pokoknya. Nah cuman kan ambulan keliling pakai mic polisi, kemudian di WA, di Instagram Humas Kota Jambi, di TV di mana-mana ngomong protokol kesehatan. Tapi faktanya kalau keluar masih ada yang enggak ada ini. Apalagi di rumah-rumah tadi kata Dindo Awin, betul itu. Nah inilah peranan mahasiswa, peranan kita semualah menjadi pengingat. Karena enggak ada yang bisa nolong kita kecuali diri kita. Ya, saya kira itu ya Dinda ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Wawato. Baik, selanjutnya satu sesi kesempatan lagi izin kepada rekan-rekan, silakan. Ya, silakan sebutkan nama dan instansi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh jajaran pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ananda Bahardin Ahmad Yani dari Komisariat Kami At-Tahrir. Izin Pak, Dinda ingin bertanya kepada Bapak Maulana selaku pemangku kebijakan di Kota Jambi. Pertanyaannya gini Pak, mungkin tidak Pemkot Jambi itu menerapkan lockdown di Kota Jambi untuk menekan penyebaran COVID-19.
Jika itu diberlakukan, siapkah Kota Jambi menerapkan undang-undang karantina yang mana segala aspek kebutuhan pokok masyarakat dipenuhi oleh negara? Dalam hal ini, Pemkot yang melaksanakan lockdown. Mungkin itu, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Zim atau gimana? Pak Moderator? Iya Pak, Langsung ya? langsung Pak. Oh baik. Adinda Ahmad Yani tadi ya? Dari komisariat ya? Ya baik. Dinda, betul ya. Jadi kalau nanti kita kan ada beberapa indikator ya. Satu, angka kesakitan meningkat, tidak terkendali. Yang kedua, angka kematian meningkat. Yang ketiga, rumah sakit bornya sudah penuh. ICU-nya penuh, ruang rawatan penuh. Yang keempat, itu adalah positivity rate. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya 10 diperiksa, berapa orang? Kalau sudah lebih dari separuh yang positif, berarti sudah 50% kasus. Kami Satgas COVID sudah putuskan, kalau angka indikator itu masuk ke dalam komponen itu, Kota Jambi kita lockdown. Kami sudah berhitung kebutuhannya sekitar 15 miliar. Beras, sembako, seluruh masyarakat Kota Jambi selama 10 hari, terutama masyarakat miskin yang dianggap tidak mampu, itu sudah dihitung 15 miliar. Nanti bagi dua lah dengan provinsi, kita siapkan. Kalau indikator-indikator tadi ya, rumah sakit penuh, nah ini kemungkinan itu sudah kita persiapkan sebagai rencana kontingensi. Tapi mudah-mudahan tidak jadi, mudah-mudahan turun. Tapi sewaktu-waktu kalau pertanyaannya, bisakah Kota Jambi di lockdown? Bisa. Kalau 4 indikator tadi terpenuhi, nggak ada jalan lain. Kalau nggak di lockdown, ya kita akan melihat saudara kita meninggal di jalan. Rumah sakit nggak bisa nangani. Saudara kita lebih dari separuh kena. Jadi ada 10 orang di Jambi, kalau 600.000 penduduknya berarti ada 300.000 yang kita setiap hari positif baru. Ya ini bahaya, maka harus di lockdown. Jadi kita sudah berhitung contingency plan, tapi mudah-mudahan nggak jadi. Tapi bisakah? Ya bisa, harus bisa kalau memang sudah kondisinya seperti itu, kita lockdown. Nah, kita sampai tanggal 17 Agustus akan evaluasi. Setiap 3 hari data kita sama-sama diskusi, kepolisian, TNI, kami pemerintah sebagai koordinator Satgas. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi kalau kesadarannya baik. Termasuk tadi yang diusulkan Pak Wajdi ya, lockdown lokal itu sudah kami lakukan Pak. Di RT 4 Kelurahan Payo Selinca, kemudian di Kenali Besar pernah. Jadi kalau dalam satu RT itu lebih dari 5 rumah, ada yang positif COVID, RT itu kita lockdown. Dan itu sudah beberapa RT kita lakukan. Dikasih makan warganya, nggak boleh keluar, dijaga polisi. Dan itu namanya PPKM Mikro, jadi tingkat RT. Memang efektif Pak Wajdi, jadi di RT itu akhirnya sampai sembuh, nggak nulari ke RT yang lain, dikurung. Nah, tapi kalau indikator 4-nya kejadian ya, kita mudah-mudahan sih jangan ya, karena memang di Undang-Undang Karantina itu berat. Kita harus menyiapkan kebutuhan pokok. Kita sudah berhitung sekitar 10-15 miliar. Ya apapun yang terjadi kalau 4 indikator itu terpenuhi, Kota Jambi lockdown, kita tutup. Warganya nggak boleh keluar rumah, dijaga polisi, tentara, makanan kita kirim ke rumah-rumah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, tapi kita sudah punya contingency plan-nya. Saya kira itu ya. Terima kasih, Indah. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Pak Maulana. Bagaimana Saudara Bar, apakah cukup diselesaikan? Cukup, tadi sudah disampaikan secara lugas oleh pemangku kebijakan di Kota Jambi, dan angka yang ditawarkan pun juga 10-15 miliar gitu. Dan kalau mungkin dihitung-hitungan lagi lah bagaimana, yang mana Kota Jambi ini cukup besar gitu kan. Kalau 10-15 miliar rasa-rasanya ya rasa-rasanya itu masih kurang lah gitu. Mungkin itu sih, nggak ada tanggapan lebih jauh gitu, Bang Da. Terima kasih Bang Da.
Ya, baik. Mungkin ada tanggapan terakhir nggak dari Pak Wajidi atau dari Pak Ridwan Syah mengenai yang barusan disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota? Saya sebetulnya ingin menyampaikan juga ya terkait dengan pemulihan ekonomi ya. Kita tadi sudah diskusi ya. Jadi kalau kita lihat itu urutan terjadinya katakanlah depresi ekonomi ya. Itu diawali dulu satu sektornya lumpuh ya. Kemudian nanti merembet ke pengurangan tenaga kerja, kemudian nanti baru sektor lainnya ikut ya. Nah, itu berarti bahwa penanganan ekonomi UMKM ini ya itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh sebab itu misalnya begini, kita ingin memperbaiki misalnya jalur rantai pasoknya. Itu tidak bisa hanya dengan memperkuat supply bahan baku. Misalnya katakanlah dari Muara Jambi kita sudah aman. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah di situ adalah sektor transportasinya. Oleh sebab itu penanganan COVID ini nantinya juga sudah memperhitungkan misalnya sektor transportasi juga harus dapat jatah, ya kan? Bukan hanya UMKM-nya saja. Jadi sehingga penanganan itu menjadi komprehensif. Nanti sembuhnya juga bisa sembuh secara komprehensif. Nah, itu yang poin yang penting bagi kami sampaikan adalah penanganannya tidak bisa parsial. Harus melihat integrasi dari di mana kelumpuhan itu terjadi. Sehingga nanti ke depannya itu lebih baik. Itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Ridwan Syah. Mungkin jika tidak ada tambahan pembahasan lagi karena kita terbatas waktu juga. Nah, mungkin di sini Azim memberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement atas diskusi yang telah kita selenggarakan pada malam hari ini. Mungkin kepada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Maulana, kita persilahkan untuk closing statement. Ya, saya kira hanya ucapan apresiasi ya kepada kami dan kepada para narasumber yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Prinsipnya kami pemerintah Kota Jambi sangat mengharapkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, dari mahasiswa, dari masyarakat, sebagai kontrol sosial juga terhadap apa yang sudah kami lakukan. Dan kami sangat terbuka itu. Syukur-syukur kalau misalnya hasil diskusi itu ada laporan tertulisnya, kirim kepada kami sebagai masukan saran. Ini menjadi bahan yang, karena tim Satgas ini tidak tentu waktu lagi rapat koordinasinya ini. Pokoknya setiap ada sesuatu yang baru, ya rapat, bisa tengah malam, bisa siang, bisa pagi, di samping rapat-rapat yang terjadwal. Jadi prinsipnya itu, kami pemerintah Kota Jambi mengaturkan terima kasih atas segala masukan sarannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya Pak. Kita akan menangkap itu, terutama bagi mahasiswa kami, gitu, Kesatuan Aksi Mahasiswa. Baik, kepada pembicara kedua Bapak Muhammad Ridwan Syah untuk memberikan closing statement. Kita persilahkan Pak. Maaf Pak, suara Bapak Ridwan Syah tidak bisa kita dengar. Oh ya, baik. Kami juga memberi apresiasi ya pada adik-adik mahasiswa ini ya yang sudah menggagas acara ini. Saya kira acara-acara seperti ini harus sering kita lakukan ya, karena memang dinamikanya terus berlangsung ya. Tadi Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Saya kira ini juga memberikan pencerahan buat kita. Ya, kadang-kadang kita mahasiswa ini memang pengen cepat aja urusan selesai, ya kan? Masalah cepat ditangani. Tapi di balik itu ternyata sangat kompleks persoalannya, sehingga kita bisa lebih
lebih objektif melihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Shah atas gagasan dan masukan yang telah diberikan. Selanjutnya kita kepada pembicara ketiga, Bapak Wajidi. Kita persilahkan, Pak. Iya, terima kasih Adinda Azim. Memang untuk melaksanakan roda pemerintahan khusus di pemerintah Kota Jambi, tentu juga tidak ada salahnya juga pihak pemerintah Kota Jambi menggandeng pihak eksternal, khususnya dalam hal ini mahasiswa. Karena kita lihat akhir-akhir ini jarang sekali kita jumpai, kita ketemu dengan diskusi-diskusi seperti ini, baik berupa diskusi ataupun dialog publik. Padahal itu sangat bermanfaat bagi pemerintah. Bisa saja isu-isu yang lagi berkembang itu ada masukan atau sumbang saran dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa ini dan para tokoh masyarakat, para akademisi. Nah, kami berharapkan supaya agenda seperti ini tetap dilanjutkan, supaya bisa memberikan masih kontribusi kepada pemerintah. Demikian, Pak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan nasihatnya dari Pak Wajid. Terakhir, closing statement dari Pak Muawin. Kepada Pak Muawin, kita silakan. Yang terpenting adalah bagaimana hasil diskusi kita pada malam hari ini bisa terejawantah sebetulnya secara operasional di lapangan. Nah, satu hal pesan dan harapan saya, bagaimana pemerintah kota bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, mungkin salah satunya dengan adik-adik kami, untuk dilibatkan secara aktif barangkali untuk melakukan campaign, kampanye pada dua dimensi tadi, bagaimana membangun pengetahuan di bidang kesehatan, bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang COVID ini kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran gitu ya pada masyarakat untuk bagaimana dia menyadari bahwa betapa deadly-nya, betapa bahayanya COVID ini. Kemudian yang kedua, melakukan kampanye untuk merangsang masyarakat untuk bisa bertahan hidup, survive ya. Salah satunya menggunakan teknologi, di bidang teknologi ini untuk dia melakukan pengembangan inovasi-inovasi supaya dia bisa survive, ekonomi dia bisa hidup, bisa sustainable kehidupannya gitu ya, dengan menggunakan teknologi. Nah, ini penting dilakukan sebuah kampanye dan harus dilakukan oleh melibatkan banyak orang, terutama mahasiswa. Saya pikir sangat menarik kalau pemerintah bisa melibatkan mahasiswa, terutama adik-adik kami. Barangkali itu harapan dan pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muawin atas statementnya. Terakhir, nah, Nasi Azim lagi bapak-bapak kan, kepada bapak-bapak bicara dari Azim jauh di seberang sini kan, sebagai bagian dari elemen civil society, kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia akan selalu mengawal segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu tanggung jawab moralitas kami sebagai mahasiswa. Terima kasih Azim selaku pemantik diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya. Azim mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Maulana, kepada Bapak Ridwan Shah, kepada Bapak Wajidi dan Pak Muawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.